Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan iman, taqwa, Islam, dan dalam keadaan nuansa persaudaraan seiman serta seislam, yang mana jumpa kita, pertemuan kita tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain, melainkan untuk semata meningkatkan pengetahuan kita tentang ilmu, pengetahuan kita tentang agama, sehingga dengan pengetahuan yang cukup kita pun bisa sempurna beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun iman, dimulai dari rukun yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Kemudian selanjutnya beriman kepada malaikat. Dan insyaAllah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab. Karena kita mengetahui rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, lalu kemudian rukun-rukun yang selanjutnya. Fokus kita pada kesempatan pagi hari ini insyaallah Azza wa Jalla adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak hanya menurunkan satu kitab yang kita kenal dengan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menurunkan beberapa kitab di permukaan bumi ini selain Al-Quran. Hanya saja yang Allah Azza wa Jalla jaga itu satu, yaitu Al-Quran. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan jaga. Sedangkan disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya penjagaan seluruh kitab-kitab yang lalu itu diserahkan kepada ulama agama masing-masing. Terkhusus untuk Al-Quran, penjagaannya tidak diserahkan kepada ulama, melainkan Allah Azza wa Jalla sendiri yang akan menjaganya. Maka kita mengenal, misalkan sebagai contoh, Nabiullah Musa memiliki kitab yang disebut dengan At-Taurah, kitab Taurat. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam juga memiliki kitab disebut dengan Injil. Nabiullah Dawud juga memiliki kitab yang disebut dengan Zabur. Pertanyaannya, Taurat, Injil, Zabur, apakah ini juga dari Allah berasalnya? Jawabannya iya. Ini juga firman Allah, mengandung hukum-hukum dan ketentuan Allah. Lalu bedanya apa dengan Al-Quran?
Kita perlu mengetahui bahwasanya firman Allah Azza wa Jalla, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap nabi dan rasul itu membawa syariat masing-masing. Sekalipun dasar utama tujuan mereka dalam berdakwah itu mengesahkan Allah, itu sama. Begitu pula ketentuan hukum-hukum yang besar, seperti contohnya berzina, membunuh, ini juga ketentuan hukum yang sama. Di saat syariat kita melarang seseorang melakukan perzinahan, melakukan pembunuhan tanpa hak, maka itu juga dosa di zaman umat-umat sebelum kita. Di kalangan Bani Israel juga diharamkan membunuh, diharamkan pula misalkan berzina, sama. Tapi di sana ada rincian hukum syariat yang sedikit berbeda. Dan itu datang dari mana? Itu datang dan terangkum di dalam kitabnya masing-masing. Misalkan di dalam kitab, di dalam Musa atau syariatnya Musa, salah satu jalur atau jalan untuk seorang bertaubat itu dengan cara membunuh diri. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faqtulu anfusakum." Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian sendiri. Sedangkan di syariat kita tidak ada. Orang bertaubat cukup bertaubat saja, tidak perlu dia harus bunuh diri. Itu sebagai contoh. Maka ketentuan hukum yang semisal ini ada perbedaan dengan rincian hukum-hukum yang ada di rangkum setiap kitab yang ada. Intinya seorang yang beriman itu beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan pada umat terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu, ataupun yang diturunkan untuk khusus kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Dan mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, untukmu, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Jadi tidak cukup bagi kita sebagai seorang muslim itu hanya cukup beriman kepada Al-Quran, tidak cukup. Kita juga beriman kepada Zabur, karena Zabur diturunkan kepada Dawud. Kita juga beriman kepada Taurat, karena Taurat diturunkan untuk Musa. Kita juga beriman kepada Injil, karena Injil diturunkan kepada Isa. Hanya saja keimanan kita tidak mengharuskan kita tunduk dan patuh setiap rincian yang disebutkan di kitab-kitab yang terdahulu, karena Al-Quran sudah menghapuskan itu semua. Terus keimanan kita sampai di mana? Keimanan kita meyakini Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para nabi terdahulu dan sesuai dengan ketentuan Allah untuk umat terkhusus, orang-orang terdahulu. Makanya saya dikatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab sepanjang zaman. Kenapa? Memang karena Al-Quran itu menghapuskan seluruhnya dan akan hanya satu kitab sampai hari kiamat. Berbeda dengan Taurat dan Injil misalkan. Musa diutuskan kepada Bani Israel, Isa juga diutuskan kepada Bani Israel. Tapi Musa memiliki syariat, Isa juga memiliki syariat yang berbeda. Sehingga Injil menghapuskan Taurat dan seterusnya. Sedangkan Al-Quranul Karim menghapuskan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Sekalipun dalam tanda kutip tadi kita tetap beriman tentang Zabur, kita tetap beriman tentang Taurat, kita tetap beriman tentang Injil, bahwasanya ini adalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan untuk para nabinya. Hanya saja ketentuan hukumnya secara terperinci sudah lagi tidak berlaku untuk umat kita, karena kita miliki pedoman, yaitu apa? Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Berarti selainnya tidak. Maksudnya tidak apa? Karena Zabur, Taurat, Injil, seperti tadi awal saya jelaskan, penjagaannya diserahkan kepada ulamanya. Sehingga ketika penjagaan itu diserahkan kepada ulamanya, maka di situ ada penambahan, pengurangan, dan seterusnya. Karena ketika manusia menjaga, pasti manusia itu tempat di mana lupa, salah, dan akan mengikuti syahwatnya. Makanya Taurat, Injil, dan Zabur itu sudah banyak penambahan, pengurangan.
sudah tidak lagi murni itu firman Allah. Tapi kita meyakini di saat diturunkan untuk Musa itu murni firman Allah, di saat diturunkan untuk Isa itu murni firman Allah. Tapi selanjutnya sudah mengalami perubahan-perubahan. Al-Quran semenjak diturunkan sampai sekarang tidak ada satu huruf pun yang berubah. Tidak ada satu huruf pun yang berubah. Sekalipun itu penambahan satu huruf pun tak mampu mereka menambah, karena Allah Azza wa Jalla yang menjaganya. Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang akan menjaga Al-Quran. Inilah keistimewaan Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi istimewa ketika Allah Azza wa Jalla sendiri yang menjaganya, tidak diserahkan kepada ulama Islam. Karena bisa jadi kalau Al-Quran ini juga diserahkan kepada ulama Islam, sebagaimana Injil diserahkan kepada ulama Nasara, sebagaimana Taurat diserahkan kepada ulama Yahud, bisa jadi Al-Quran juga ini mengalami perubahan-perubahan campur tangan manusia. Sebagai contoh, salah satu ketentuan hukum di dalam Injil adalah seorang yang berzina itu juga dirajam. Ketentuan Al-Quran juga dirajam. Di zaman Rasulullah SAW terjadi, atau ketentuan Taurat, di zaman Nabiullah Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam, terjadi orang Yahudi itu berzina. Ketika berzina, mereka hanya sebatas dihukum, diberikan, dilumuri dengan arang, kemudian dikelilingkan di kalangan orang di situ untuk diketahui bahwa ini adalah pelaku zina. Itu aja hukumannya. Padahal ketentuan di dalam Taurat hukum mereka dirajam. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang kalian dapatkan di Taurat? Maka mereka menjawab, ya Muhammad, yang kami dapatkan inilah hukumannya. Mereka berdusta. Dan ayat yang menjelaskan tentang dirajam itu ditutup sama tangan salah satu ulama mereka. Lalu kemudian ada seorang ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam, Abdullah bin Salam, mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan ulama Yahudi itu untuk mengangkat tangannya. Karena ketika membaca dia hanya ditutup, kemudian yang dibuka yang sesuai dengan keinginannya. Setelah disingkapnya, ternyata memang benar ketentuan hukumnya itu adalah dirajam. Ini sebagai bentuk contoh ketika kitab itu diserahkan penjagaannya kepada ulamanya, maka kitab ini akan berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan syahwat ulama. Ulama juga manusia, terkadang juga timbul syahwatnya dan seterusnya, sehingga akan menentukan sesuai sesuka hatinya. Kalau pas cocok disebutkan, kalau nggak cocok dihapuskan dan seterusnya. Tapi untung saja dan beruntung bagi kita sebagai umat Islam, Allah lah yang menjaga Al-Quran ini. Dalam sepanjang sejarah berulang kali Al-Quran ini berupaya untuk diganti-ganti, tapi demi Allah tidak pernah bisa. Sebagai contoh, dulu pernah beberapa tahun yang lalu ada penambahan kata di kalimat Muhammad di akhir surat Al-Fatah. Di akhir surat Al-Fatah itu bunyinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhir ayat. Ketika tambahan Muhammad ditambah sallallahu alaihi wasallam. Tambahannya itu aja. Pada dalam Al-Quran tidak ada tambahan, hanya Muhammadur Rasulullah. Tapi oleh orang-orang yang jahil ini ditambah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita kalau setiap ada Muhammad ada salawatnya begitu. Al-Quran ditambahin satu kata ini sallallahu alaihi wasallam. Langsung seluruh umat Islam heboh dan ketahuan ini adalah penambahan yang tidak benar. Itu sebagai contoh. Ini sebagai contoh bahwasanya Al-Quran akan terus terjaga sampai kapanpun. Dan siapapun orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, pasti dia akan dikalahkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat, dan salah satu bentuk mukjizatnya Al-Quran itu akan terjaga sampai hari kiamat. Sehingga nanti dikatakan pada hari kiamat, ketika hari kiamat itu dibangkitkan pada makhluk-makhluk Allah yang terburuk, Al-Quran itu hilang, terhapuskan dari mushaf yang kita kenal ini, tertulis. Bahkan orang yang menghafal pun lupa, karena Allah sudah cabut. Ketika Allah sudah angkat Al-Quran, maka akan terhapuskan lembaran mushaf yang kita baca. Sampai hari ini Al-Quran masih bisa kita baca. Artinya Allah Azza wa Jalla masih menjaganya. Tapi ada saatnya nanti di mana sudah mendekati hari kiamat, Allah akan ambil semuanya.
tidak lagi tersisa Al-Quran, tidak yang tertulis, tidak yang dihafal, semuanya akan dihilangkan oleh Allah. Karena dikatakan tidaklah hari kiamat itu dibangkitkan kecuali pada orang-orang yang paling terburuk. Dan itulah mereka ketika sudah tidak ada Al-Quran yang dihafal ataupun yang tertulis. Sehingga kita seorang muslim ketika kita mengatakan kita ini beriman kepada kitab, bukan hanya Al-Quran saja, tapi kita beriman seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah dari langit itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu mengandung hukum-hukum yang Allah tentukan untuk kaum tertentu dan tidak berlaku untuk sepanjang zaman. Kemudian kitab-kitab yang lalu selain Al-Quran, Allah serahkan penjagaannya kepada ulamanya. Sehingga dengan zaman berganti maka berganti pula. Makanya ada revisi-revisi. Bagaimana ceritanya firman Allah direvisi oleh manusia? Bagaimana ceritanya firman Allah akan direvisi oleh manusia? Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau itu bukan selain dari Allah, kalau itu selain dari Allah, maka mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Makanya kalau di kalangan umat Nasrani, orang yang mendalami benar-benar Injil, dia akan mendapatkan kontradiksi, bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lain. Itulah yang membuat banyak dari kalangan Nasrani akhirnya apa? Masuk Islam. Karena mereka mendapat ayat begini, ini memerintahkan untuk menyembah, tapi ayat di sini melarang untuk menyembah Isa. Ini gimana ceritanya? Di satu sisi dia merintahkan untuk menyembah Isa, di satu sisi lain dia Isa ini memerintahkan untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Ini kontradiksi. Disitulah mereka mulai bertanya-tanya. Itulah mengapa, karena memang Injil bukan lagi murni firman Allah, makanya ada kontradiksi, saling bertabrakan satu yang lain. Tapi di Al-Quran, adakah ayat yang satu bertabrak dengan ayat yang lain? Tidak ada. Kalaupun ada, itu yang bertabrakan bukan Al-Qurannya, tapi pemahaman kita yang salah. Ya, kalaupun itu ada, tapi pemahaman kita tentang Al-Quran yang salah. Karena sering, karena kita sebagai, itulah mengapa seorang muslim itu harus mengetahui benar-benar agamanya. Sehingga ketika datang orang yang meragukan Al-Quran dengan cara dipertentangkan Al-Quran, ditabrakkan satu dengan yang lain, dia dengan mudah menjawab. Dia dengan mudah menjawab. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu, bagaimana dia apa? Bagaimana dia akan menjawab? Maka sehingga seorang mukmin ketika sudah beriman bahwasanya Al-Quran Allah Azza wa Jalla jaga, sekalipun nanti ada orang menentangkan Al-Quran dengan satu ayat dengan yang lainnya, dia cukup beriman kepada Allah sekalipun dia tidak memiliki jawaban. Ini penting. Mengapa? Karena terkadang karena kebodohan kita, kemudian datang orang yang lebih hebat daripada kita, diberikan satu ayat kepada ayat yang dipertentangkan. Misalkan sebagai contoh, sekarang sedang semarak seruan-seruan beberapa ketentuan syariat itu hanya berlaku pada zaman sahabat. Seperti contohnya, mudahnya aja berhijab gitu, tutup aurat. Ini sekarang lagi didengungkan di masyarakat bahwasanya menutup aurat atau berhijab itu hanyalah adatnya orang. Menutup aurat atau berhijab itu hanya sebatas adat istiadatnya orang Arab. Sedangkan budaya kita, budaya Nusantara tidak. Dan seterusnya. Ini sedang banyak didengungkan, ini sedang banyak diserukan bahwasanya begitulah ketentuan. Dan ini heboh. Yang menjadi masalah pula, ternyata yang menyerukan itu terkadang juga keturunan orang-orang terpandang secara ilmu agama. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang yang awam, yang tidak mengenal, akhirnya apa? Ikut-ikutan. Makanya disinilah pentingnya seseorang terus memperdalam ilmu agama. Untuk apa? Untuk menjaga agamanya ini agar tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Sehingga kita mengenal bahwasanya menggunakan hijab sebagai seorang wanita itu adalah kewajiban dan ketentuan sepanjang zaman dan dimanapun berada. Bukan hanya di negara Arab dan bukan hanya budaya mereka. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman untuk agar wanita-wanita kaum mukminin dan istri-istri beliau untuk
menjalurkan atau memanjangkan hijabnya, itu perintah berlaku sepanjang zaman. Bukan hanya, oh itu khusus untuk orang Arab, itu sesuai dengan budaya Arab, keadaannya begini, bukan seperti kita, dan seterusnya. Ini bermula dari mana? Ini nanti bermula, apakah Al-Quran itu hurufnya, kalimatnya, ketentuan hukumnya berlaku untuk sepanjang zaman atau berlaku hanya untuk zamannya Rasulullah? Kalau kita hanya katakan hanya berlaku pada zaman para sahabat, lalu apa bedanya dengan Taurat dan Injil yang berlaku hanya untuk umat pada zaman itu saja? Itulah keistimewaan Al-Quran yang berlaku untuk sepanjang zaman, sehingga mu'jizatul Quran sampai sekarang terus digali dan belum habis mu'jizat Al-Quran itu. Entah itu berbicara tentang sains, tentang pengetahuan yang kontemporer, ataupun dari sisi penataan bahasa, ataupun dari pemilihan diksi dan seterusnya, di sana banyak sekali pilihan-pilihan yang luar biasa yang Allah itu pilih, sehingga menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Jibril, Jibril alaihissalam berfirman atau menyampaikan wahyu ini kepada Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam, dan Rasulullah pun menyampaikannya kepada sahabatnya, sahabat menyampaikan kepada murid-murid dan seterusnya. Makanya satu-satunya kitab yang sampai sekarang dipelajari dari mulut ke mulut hanya Al-Quran. Makanya kita dari kecil mungkin belajar membaca Al-Quran menggunakan Iqra atau yang semisalnya. Ini adalah cara memudahkan kita untuk membaca. Tapi hakikatnya membaca Al-Quran itu harusnya belajar langsung dari seorang guru, ditalqin bahasanya, atau diulang-ulang dengan mendengarkan guru yang mutqin dan sangat menguasai Al-Quran, kemudian diturunkan kepada muridnya begitu. Tidak cukup. Jadi tidak bisa orang punya modal bisa membaca Iqra kemudian langsung bisa baca Al-Quran. Itu berbeda. Teori kadang kita benar, tapi pengucapan itu butuh apa? Butuh guru yang menguasai Al-Quran. Huruf ini seperti apa diucapkannya, huruf ini seperti apa, dengungnya seperti apa, manjangannya seperti apa. Itu butuh apa? Memerlukan orang yang benar-benar mengajarkan. Sehingga ini penting sekali bagi kita sebagai umat Islam bangga dengan apa yang kita miliki, yaitu Al-Quran. Dan apabila kita melihat Al-Quran ini tidaklah berhubungan pada sesuatu apapun kecuali sesuatu tersebut akan dimuliakan. Kita bertanya, Al-Quran ini diturunkan di kota mana pertama kali diturunkan? Di Makkah. Maka sehingga kota Makkah menjadi kota dan tempat yang paling mulia di dunia. Nggak ada tempat yang melebihi kota Makkah. Kemudian diturunkannya pada malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar itu sebaik-baik malam dalam sepanjang tahun. Diturunkannya pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada. Diturunkannya kepada seorang nabi yang bernama Muhammad ibn Abdullah, sehingga ia menjadi nabi yang termulia dan terbaik. Diturunkannya kepada umat Muhammad, sehingga umat ini umat yang terbaik. Makanya dikatakan kita ini umat yang terakhir, tapi nanti masuk surganya yang duluan. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya antum, kalian ini terakhir datangnya, tapi nanti di akhir zaman, ketika masuk surga, kalian yang mendahului umat-umat yang sebelum kalian. Itu keistimewaan umat ini. Tentu salah satu yang membuat istimewa umat ini adalah karena umat ini adalah ummatul Quran. Kita bandingkan Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya dan umat Islam dalam menghafal Al-Quran. Mereka menghafal Injil atau menghafal Taurat atau menghafal Zabur dan para penghafal Quran. Lihat saja dalam sepanjang zaman tidak ada umat yang sangat memperhatikan dengan kitabnya lebih daripada umat Islam. Penghafal Al-Quran di mana-mana. Setiap tahunnya ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu para penghafal Al-Quran. Tidak ditemukan di kalangan Yahudi, tidak ditemukan di kalangan Nasrani, tidak ditemukan di kalangan manapun sebagaimana ini. Ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang istimewa. Dan Al-Quran bukan hanya sebatas kitab. Sebagaimana kita ketahui buku-buku yang biasa, Al-Quran itu fihi syifa, ada kesembuhan di dalamnya.